Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Afifi, SPNLIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen database dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelanjutan dari materi kemarin. Tentunya saya tidak sendirian, ada teman saya. Yang pertama yaitu Putri Cahyani dengan NIM 202112047. Yang kedua saya sendiri Aini Nur Rohmah NIM 202112048. Yang ketiga Novi Nur Andriani dengan NIM 202112060. Yang keempat Nur Sinta Soraya dengan NIM 202112093. Yang kelima ada Sylvia Anggraini dengan NIM 202112125. Yang keenam ada Siti Khalifah dengan NIM 202312140. Dan yang ketujuh ada Rimawan Dwi dengan NIM 202312146. Materi yang pertama yaitu natural join. Untuk membuat kehidupan seorang programmer SQL lebih mudah, maka SQL mendukung operasi yang disebut dengan natural join. Operasi gabungan alami, Pak. Operasi gabungan alami beroperasi pada dua tabel dan menghasilkan tabel lain sebagai hasilnya. Natural join menganggap hanya pasangan record dengan nilai yang sama pada atribut yang muncul dalam skema dua tabel. Jadi kembali ke contoh hubungan dosen dan pengajaran. Dosen bergabung dengan pengajaran di mana record dari dosen dan pengajaran memiliki nilai yang sama pada atribut umum, yaitu ID. Pertimbangkan pertanyaan. Untuk semua dosen di universitas yang telah mengajar beberapa mata kuliah, temukan nama mereka dan kode mata kuliah dari semua program yang mereka ajarkan, yang ditulis sebelumnya sebagai itu slide nama, kode, garis bawah MK, from dosen, pengajaran, where dosen.id sama dengan pengajaran.id, titik koma. Query ini dapat ditulis lebih ringkas menggunakan operasi natural join di SQL sebagai select nama, kode, garis bawah MK, from dosen, natural join, pengajaran, titik koma. Kedua query di atas menghasilkan hasil yang sama, seperti yang dilihat sebelumnya. Hasil dari operasi natural join adalah tabel. Secara konseptual, ungkapan dosen natural join pengajaran pada klausa digantikan oleh hubungan yang diperoleh dengan menilai natural join. Klausa where dan select kemudian dievaluasi pada relasi ini. Sebagai contoh, misalkan ingin menjawab pertanyaan daftar nama dosen bersama dengan judul mata kuliah yang mereka ajarkan. Permintaan dapat ditulis dalam SQL sebagai berikut. Select nama, judul, from dosen, natural join, pengajaran, mata, garis bawah kuliah, where pengajaran, kode, garis bawah MK sama dengan mata, garis bawah kuliah, kode, garis bawah MK, titik koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu operasi dasar tambahan. Yang pertama terdapat operasi rename, yaitu select nama, kode underscore MK, from dosen, pengajaran, where dosen.id sama dengan pengajaran.id. Hasil query ini adalah tabel dengan atribut nama dan kode mata kuliah saja. Nama-nama atribut dalam hasil berasal dari nama-nama atribut dalam tabel dari klausa from. Namun pengguna tidak dapat selalu mendapatkan nama dengan cara ini karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, dua relasi dalam klausa from dapat memiliki atribut dengan nama yang sama. Dalam hal ini nama atribut diduplikasi dalam hasilnya. Yang kedua, jika pengguna menggunakan ekspresi aritmatika dalam klausa select, atribut yang dihasilkan tidak memiliki nama. Dan yang ketiga,
Jika nama atribut dapat diturunkan dari tabel dasar seperti pada contoh sebelumnya, pengguna mungkin ingin mengubah nama atribut dalam hasilnya. Yang kedua yaitu operasi string. SQL menentukan string dengan melampirkannya dalam tanda kutip tunggal, misalnya komputer. Karakter kutipan tunggal yang merupakan bagian dari string dapat ditentukan dengan menggunakan dua karakter kutipan tunggal, misalnya string dalam tanda kutip it's me. Namun beberapa sistem basis data seperti MySQL dan SQL Server tidak membedakan huruf besar dari huruf kecil saat mencocokkan string. Sebagai hasilnya, dalam tanda kutip com.sji akan bernilai true pada database ini, namun perilaku default ini dapat diubah baik di tingkat basis data atau di tingkat atribut tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah spesifikasi atribut pada klausa select. Oke. Dalam contoh di modul itu tertulis select dosen titik bintang from bawahnya from dosen pengajaran where dosen.id sama dengan pengajaran.id titik koma. Oke. Simbol tanda bintang dapat digunakan dalam klausa select untuk menunjukkan semua atribut. Dengan demikian, penggunaan dosen dalam klausa select menunjukkan atribut dosen harus dipilih. Klausa select menunjukkan bahwa semua atribut dari tabel hasil dari klausa from harus dipilih. Oke, kemudian menyusun tampilan report. SQL menawarkan kepada pengguna kontrol atas urutan report dalam suatu tabel yang ditampilkan. Klausa order by menyebabkan report dalam hasil query muncul dalam urutan yang diurutkan. Intinya dari tampilan report adalah untuk mengurutkan atau men-sort data yang dipanggil. Secara default, klausa order by mencantumkan item dalam urutan menaik. Kita dapat mengubahnya dengan menentukan urutan pengurutan secara descending untuk menurun atau ascending untuk naik. Dengan cara ketika perintah order by gaji itu bisa ditambahkan dengan descending atau ascending. Jadi descending itu untuk menurun. Kemudian untuk nama bisa dibuat ascending atau naik. Oke, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya materi operasi set. Dalam operasi didasarkan pada teori matematika himpunan yang merupakan kumpulan elemen-elemen berbeda. Dalam SQL, kumpulan adalah tabel atau hasil query yang memiliki jumlah dan jenis kolom yang sama. Di mana di situ ada select kode underscore mk from kelas where semester sama dengan 1N tahun sama dengan 2017. Query di atas akan menghasilkan tabel yang berisi semua kode mata kuliah untuk kelas semester 1 tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu umuman. Umuman sendiri dapat ditampilkan bahwa operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih query select menjadi satu set hasil. Dan operasi ini yang secara otomatis menghilangkan duplikat, tidak seperti cross select. Dengan demikian, tabel bagian mata kuliah yang ditawarkan pada semester 1 dan semester 2 akan muncul pada tabel hasil, dan record yang sama hanya muncul sekali dalam hasil. Dapat dilihat di buku halaman 54 contohnya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, intersect. Dalam operasi set, intersect mengacu pada penggabungan dua set untuk menemukan elemen-elemen yang sama dalam kedua set tersebut. Dengan kata lain, hasil dari operasi intersect adalah set yang berisi elemen-elemen yang ada di kedua set asal. Misalnya, jika kita memiliki set A 1, 2, 3, 4 dan set B 3, 4, 5, 6, hasil dari operasi intersect antara A dan B adalah set 3 dan 4. Karena itulah satu-satunya elemen yang terdapat di kedua set tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu except. Except adalah operasi kumpulan dari SQL yang mengembalikan baris berbeda yang ada di kumpulan hasil query pertama, tetapi tidak di kumpulan hasil query kedua. Dia juga dikenal sebagai operator perbedaan himpunan. Except digunakan bersama dengan pernyataan select untuk membandingkan kumpulan hasil dari dua atau lebih query. Next. Operasi mengeluarkan semua record dari input pertama yang tidak terdapat pada input kedua. Operasi except secara otomatis menghilangkan duplikat dalam input sebelum melakukan perbandingan. Misalnya, jika EC101 diajarkan 2 kali pada semester 1 tahun 2017 dan 2 kali pada semester 2 tahun 2018, hasil operasi except tidak akan memiliki salinan EC101. Jika ingin menyimpan duplikat, harus ditulis except all sebagai pengganti except. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.